Selamat hari Sabtu semua para kelompok capir ya yang ada di mana-mana ya. Selamat datang di hari yang mudah-mudahan cerah ya di mana-mana ini ya. Kayaknya cerah ya. Cerah ya. Cerah banget. Cerah banget ya. Amin. Sampai hijau langitnya juga tuh. Saking cerahnya. Oke ya. Apa namanya? Selamat datang semuanya di kelas 1. Episode kali ini adalah episode yang sangat menarik ya, dengan sangat spesial ya, karena kita akan membahas sesuatu yang belum pernah kita bahas sebelumnya, dan kita kedatangan seorang yang sangat spesial personally ya untuk kita bertiga ya. Iya. Sangat spesial. Agak deg-degan sih rasanya tuh. Iya. Kayak mau sidang gitu ya, Oke, seru banget ya. Di sini kita kedatangan Teh Dini. Selamat datang Teh Dini. Terima kasih sudah diundang di sini. Podcaster keren. Amin. Teh Dini adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ya, dan dulu waktu kita kuliah juga udah sempet nih diajar oleh Teh Dini gitu. Mulai dari di ospek, terus ketemu asisten dosen, terus jadi dosen. Iya. Teh Dini mulu lah, lengkap. Aku baik kan? Jangan lupa siapa yang berdiri di atas meja itu, kayaknya ada Teh Dini salah satunya deh. Berdiri di atas meja waktu ospek. Disuruh joget ya. Oke, menarik banget. Jadi full cycle ya, benar ya ini sama Teh Dini. So terima kasih banyak ya Teh Dini ya udah datang. Makasih saya udah diundang jadi reuni gitu. Semoga dulu nggak dendam sama saya ya. Pembalasannya sekarang. Udah dimaafkan Teh, tapi nggak lupa. Disuruh apa? Kang Iwan disuruh joget atau disuruh apa nih? Bohong, gere. Aman ya. Seru gitu. Nah, kita pengen ngobrol sama Teh Dini seru-seruan juga, dan selain kita pengen diskusi hari ini nih ya sesuai dengan background-nya nih, background-nya dari tempat Teh Dini. Nah, aku coba share ya biar kelihatan juga nih. Di tempatnya Teh Dini itu mengenai Dies Natalis. Karena sebentar lagi akan ada Dies FEB. Betul. Ya, Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Nah, cuman sebelumnya kita pengen ngobrol dulu, apa sih Dies itu Teh? Pada prinsipnya Dies Natalis itu ulang tahun ya. Jadi ulang tahun berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Universitas Padjadjaran. Jadi FEB, alma mater kita semua ini 64 tahun sudah berdiri gitu, dan lahirnya itu 11 September gitu. Jadi 11 September nanti itu ulang tahunnya gitu. 9/11 pisan ya Teh ya? Iya, 9/11 pisan. Meriah. Tapi jadi gampang diinget kan? Iya. Pas banget dong ya, berarti episode ini keluar minggu depan. Jadi minggu depan kita mengundang profesor, guru-guru besar di sini merayakan ulang tahun. Betul atuh, good idea. Sebagai rangkaian. Oke. Jadi intinya ulang tahun gitu ya? Iya, ulang tahun. Nah, ulang tahun itu kan selayaknya kalau Kang Ebin, Kang Raki, Kang Iwan ulang tahun juga kan istilahnya diulang tahunkeun gitu kan, dirayainnya tuh kan oleh keluarga gitu kan. Nah, keluarga itu terdiri dari siapa aja? Tentunya dosen, mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan, staf-staf. Nah, itu semua adalah keluarganya suatu universitas gitu. Jadi Dies Natalis seluruh universitas lah di dunia ini pada prinsipnya mah begitu, akan dirayakan oleh seluruh sivitas akademika begitu ya istilahnya, seluruh dosen, mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan, dan semua yang stakeholders dari si universitas tersebut gitu. Tapi Teh Dini menarik juga, tadi Teh Dini bilang di luar negeri juga sama ya Teh ya, luar negeri juga merayakan biasanya. Merayakan, betul. Malah mereka mah mungkin lebih kumaha ya, acaranya mungkin lebih
lebih jor-joran lah, tapi dengan tema masing-masing ya, dengan tema dan cara masing-masing gitu. Kalau kita kan gaya Sunda silaturahmi gitu ya, ririungan lagi, sonoan gitu. Kalau untuk yang existing mahasiswa barangkali mempererat hubungan antar departemen, kalau dulu mah jurusan gening ya. Jadi mempererat hubungan antar jurusan atau antar departemen gitu. Kalian nyari jodoh meureun ya kalau dulu. Jodohnya dari mana nih, Cing? Saya mau nanya. Akang dapat jodohnya dari Fakultas Ekonomi. Aduh. Kang Iwan nih, Oh, Kang Iwan bebenangan ya. Alhamdulillah pajengnya, alhamdulillah. Alhamdulillah pajeng oke. Kalau saya kan saya nggak pajeng waktu di kampus, jadi dapatnya dari universitas di Jogja jadinya. Untuk mendamaikan dua universitas ya, Teh, dengan perkawinan Teh. Itu sinergi ya. Kolaborasi. Nah begitu sih kurang lebih dia itu kayak gitu. Seru sih, insya Allah. Apalagi kalau bukan pandemi mau rame itu Teh, jadi ajang reuni juga gitu. Cuman ya kalau lagi pandemi ya wayahna lah, kita jadi harus kreatif memikirkan caranya gitu. Oke. Dulu yang saya ingat kalau DS itu adalah free tumpeng biasanya Teh, di ruang RR-an atau dimanapun itu. Iya. Jadi biasanya kan ada tumpeng tuh ya. Kita bikin tumpeng sendiri di piring sendiri. Betul nasinya itu. Kan, emang ada ya? Ada. Jadi kapan lagi kita dapat nasi gratis biasanya? Itu untuk si tendik-tendik ya, untuk para. Tapi ada penyusup dari mahasiswa biasanya. Mahasiswa tentunya ikut ya. Ikut memeriahkan. Iya seru, makanya karena kalau dulu ingat nggak si DST ya melibatkan kayak Hima, melibatkan BEM ya. Kalau dulu mah zaman kita namanya masih Senat Mahasiswa ya. Sekarang istilahnya BEM ya. Nah, dulu mah kan melibatkan itu. Jadi acaranya teh seru, suka ada lomba dulu yang sepak bola teh gening antar angkatan. Seru. Kadang-kadang kayak gelutna teh kan ada gelutnya, ada berantem. Wajib itu Teh, bagus. Sehat. Gitu, seru lah antar mahasiswa. Nah, terus satu lagi nih Teh, juga elemen yang tadi sivitas akademik kan salah satunya kan alumni ya Teh ya. Betul. Alumni juga, dan kita pencapir kelas itu nih banyak nih Teh alumni ya, maksudnya kita menyebut pendengar kita dan suka nonton tuh kelompok pencapir karena kita di angkatan 80. Banyak alumni. Iya. Banyak alumni angkatan kita ya. Ini masuk angkatan Anda ya. Oke, baik. Kita harapkan lebih banyak lagi mungkin dari angkatan ini ya, boleh juga ya, dan tapi bagus loh, di angkatan saya nggak ada gini-ginian, ya bagus. Oke. Nah, kira-kira kalau untuk acara DS ini biasanya alumni itu perannya seperti apa ya Teh? Apa mereka bisa ngapain aja sih biasanya di DS itu? Nah, ini memang ya, jadi kalau beberapa tahun belakangan mungkin karena entah karena susah dihubungi, entah karena mungkin mekanisme atau belum menemukan mekanisme yang pas lah dari yang masih aktif di dalam kampus gitu, termasuk saya. Itu memang barangkali keterlibatan alumni itu khususnya gitu ya untuk di Unpad mungkin masih kan memang ada IKFEB sih, betul ada, cuman maksudnya untuk DS ini keterlibatan alumni yang versi istilahnya nggak versi yang resmi gitu, jadi versi benar partisipasi. Itu teh memang masih belum terlalu besar gitu ya si acara kumpul-kumpul barengnya teh gitu yang ininya. Nah justru sekarang sedang digalakan kembali supaya alumni itu sense of belonging-nya, kangen dan juga merasa memiliki ke FEB Unpadnya itu semakin tinggi lagi gitu. Jadi kalau istilahnya waktu itu kan sempat ngobrol sama Kang Sevin tuh ya, kata Kang Sevin dia ulah paremen obor gitu. Obor tuh jadi kayak seolah sempat hilang kontak gitu. Nah itu. Jadi ini bisa kita jadikan suatu rutinitas tiap tahun untuk kita saling kangen-kangenan dan juga berkontribusi nyata gitu ya ke alma mater kita
dan juga ke masyarakat sebetulnya, nggak hanya untuk FEB Unpadnya, tapi kan kita juga bisa membantu lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar FEB Unpad atau bahkan ke yang lebih luas lagi gitu. Iya. Oke. Jadi banyak juga ya, soalnya kadang-kadang kan alumni tuh sebenarnya banyak sekali yang menurut saya yakin lah alumni FEB, even dari angkatan kita juga banyak yang suka pengen what can we do gitu ya, untuk kampus, apakah ya datang atau misalnya, jadi makanya acara dia sini kayaknya bisa jadi salah satu tempat juga tuh untuk bisa datang lagi gitu kan, ikut acaranya gitu kan, betul ikut acaranya gitu, terus udah gitu datang mungkin webinarnya atau event partisipasi jadi apa ya, kayak ya yang mengisi acara gitu ya. Bisa juga caranya tong nu serius teuing gitu ya, jangan terlalu serius kan, nggak hanya webinar, tapi kita juga kan bisa bikin band gitu kan, gitu ya acara dia kan, atau nggak stand up comedy misalkan, badai open mic gitu, Saya biasanya open nusanes teh. Saya membuka hati maksudnya. Kang Raki kan sering ngajar ya kalau nggak salah ya. Ya bantu-bantu teh. Kalau dosen gitu. favorit apa? Kang Raki mah tuh atau calon profesor. Amin. Dosen favorit loh Kang Raki loh. Ya itu. Itu salah satu contoh alumni tekanan gitu. Betulan yang lain juga aja. bisa berkontribusi. Bisa banget. Ya, Kang Ebin bisa bermacam-macam dengan latar belakang Kang Ebin yang sebagai diaspora sekarang. Iya, betul. Iya, makanya pengen ini karena mungkin kita bisa juga ini cerita juga kali ya Teh ya, apa aja nih yang mungkin ada di DS FEB yang ke-64 ini nih. Karena mungkin kita juga bisa yang lain juga tahu nih apa aja nih yang ada, dan alumni juga bisa acaranya apa, dan mungkin kita bisa ada sneak preview ya sedikit apa aja tuh. Mungkin kalau yang dari Teh Dini mungkin nanti kita bisa tambahkan juga, karena ini kebetulan juga nih ya. Ini sangat kebetulan kita di sini juga terlibat di dalam kepanitiaan. Ngomong Kang Raki kan wakil ketua ya. Nah ini tuh justru jadi suatu gebrakan ya, Kang. Gebrakannya adalah bahwa ketua panitia Dies Natalis FEB Unpad itu adalah alumni. Kumpul. Nah, jadi udah bukan biasanya kan dosen gitu ya, yang ketuanya yang orang lah gitu. Sekarang justru alumni ketuanya. Alumni justru ya. Iya, jadi supaya merangkul ya, ngajakan deui kumpul gitu. Ayo kumpul ayo gitu. Iya. Jadi memang ini ya, memang salah satu fokusnya adalah mau narik alumni sebenarnya ya Teh ya, maksudnya narik alumni itu dalam arti bahwa ya ini loh nggak perlu sungkan gitu, nggak perlu apa, ini kan rumahnya kita sama-sama gitu ya kira-kira ya Teh ya. Iya betul. Iya, makanya saya juga gimana kumaha Teh. Karena gini Kang, kita universitas kita, keberadaan perguruan tinggi itu sekarang juga kan sudah lebih merangkul praktisi, karena kami memerlukan praktisi loh untuk mengajar gitu ya, supaya membuka wawasan bagi seluruh mahasiswa kan, jadi nggak hanya barangkali kalau diajarnya sama saya aja gitu ya, misalkan si Budi mah teori wae gitu, terlalu teori gitu misalkan seperti itu, atau ya misalkan kurang lebih kayak begitulah, walaupun alhamdulillahnya saya juga sebagai praktisi ya gitu, cuman barangkali kurang lah insight, masih perlu gitu insight dari praktisi-praktisi. Nah itu kan nggak usah jauh-jauh, atau berarti kan alumni juga bisa gitu. Kemudian juga kan kita karena kampus merdeka gitu, maka si mahasiswa-mahasiswa itu juga disarankan untuk magang, program magang. Nah itu kan kita win-win solution gitu ya. Jadi kami mengirimkan mahasiswa ke tempatnya alumni-alumni yang udah jadi bos, atau ya barangkali di kantornya nanti simbiosis mutualismenya baik gitu. Jadi kita kami mengirimkan mahasiswa, barangkali kantor-kantor di para alumni juga terbantu dengan adanya si mahasiswa ini. Syaratnya kan itu. Jadi mahasiswa yang kami kirimkan harus membantu, harus kerja beneran. Jadi bukan kayak
kalau dulu mah kan magang teh terkesan tukang fotokopi atau Kopi. tukang bikin kopi. Nah, pokoknya 2 kopi kan biasanya ya, tukang fotokopi atau bikin kopi. Nah, ini mah enggak. Di office boy ya, sebetulnya itu bukan magang. Sekarang mah enggak touching. Oh, harus ada logbooknya. Kalau sekarang magang teh harus ada logbook kan, ngapain aja gitu, gitu. Jadi itu kan bisa melibatkan alumni. Terus barangkali alumni teh pengen minta bantuan apa ke kami gitu ya, ke dalam kampus, Bu perlu apa mangga gitu. Jadi kita akan saling kerjasama gitu. Bagus, keren banget sih. Jadi memang mudah-mudahan ya ini kalau ngelihat animonya gitu tadi kayak bener-bener ngerangkul alumni di panitia, kemudian kalau dengar diskusi-diskusi kita ya nih teman-teman kelompok capir kalau tahu kita mempersiapkan DS ini sangat luar biasa gitu ya. Sampai malam terus. Tadi pagi meeting dari jam 8 pagi. Jadi memang kita benar-benar mikirin gimana caranya semua orang yang feels homey gitu ya. Jadi si dosen, si mahasiswa, si alumni, semua ini udah nih kita kayak lepas jabatan nih, mau senior junior nggak ada deh, kita pokoknya ngumpulak bareng aja. Gitu, ya. Gitu tuh bagus banget sih idenya. Terus tadi ini kan mungkin bisa share ya, walaupun kita semua juga tahu, tapi tadi ini mungkin bisa share sedikit apa aja yang menarik nih dari DS tahun ini yang menurut Teh Dini pasti teman-teman alumni yang dengar dan teman-teman dosen yang dengar, mahasiswa yang dengar pengen ikutan ke acara DS kita. Justru yang paling bagus di tahun ini adalah karena keterlibatan alumni. Jadi nggak akan membosankan acaranya. Kenapa? Alumni kita itu luar biasa itu yang sudah berkiprah itu dari berbagai bidang. Nggak hanya akuntansi aja atau nggak hanya di bidang ekonomi atau manajemen aja, tapi kan berbagai bidang. Itu pasti akan menjadikan DS kita itu sangat kaya dengan warna-warna gitu. Jadi itu yang saya pastikan akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin. Ya. Dan satu yang kayaknya juga cukup penting ya Teh, mengingat kita pandemi sekarang adalah kita juga selain kita bicara have fun gomet gitu ya, tanda kutip, kita juga bicara sosial. Betul. Nah, itu juga menarik tuh menurut saya. Memang waktu kita diskusi juga kayaknya kita nggak boleh lupa kalau kita tetap aja ini kita kondisi krisis, kondisi pandemi, tapi si DS ini jadi kita mau sama-sama sama semuanya, kita mikirin juga nih gimana caranya kita ngasih dampak sosial yang positif gitu minimal ke lingkungan kita gitu. Bahkan tadi ya yang menarik ya, tadi itu kita sampai ngebahas mengenai Roy, Ade sama Unang. Sama ibu-ibu donat yang saya lupa namanya siapa gitu. Roy ini? Iya. Si kue ya, bakso goreng. Apa kabarnya ya? Nah, kita gimana kita pesta-pesta tanda kutip ini juga punya dampak ke mereka gitu. Jadi mungkin sosial juga kita akan ngarah-ngarah ke sana lah. Karena mereka itu berjasa sekali untuk perbaikan gizi kita gitu ya. Di antara jam kuliah kayaknya. Di antara jam kuliah. Bayangkan kalau tidak ada KPBS tuh zaman itu atau bakso goreng, bahaya banget. Bahaya itu nggak bisa kuliah kita. Warung Nana, ingat Indomie, Warung Nana. Nah, Indomie Nana. Betul. Nah, kita juga akan nyasar yang gitu-gitu lah ya, gitu ngebantu sekitar tuh yang ring 1 tuh penting banget lah kita bantu selain yang teman-teman kayak dosen ataupun mahasiswa yang juga kena dampak karena COVID ya gitu-gitu. Betul. Nah itu sih sebenarnya yang juga menarik ya selain tadi acara-acara seru gitu. Betul. Jadi cukup lengkap nih ya dari sosialnya tadi ada. Religinya juga ada. Religinya juga ada. Terus dari sisi keilmuan juga ada ya. Ada kita dong. Dari sisi keilmuannya itu ya ada dan kita ada kayak mudah-mudahan ada karya yang menjadi kejutan juga ya mungkin ya. Ya akan muncul di situ. Nanti ini sebagai teaser nih biar alumni dan kelompok capir stay tune, nanti kita share info-info yang lebih detailnya ya. Terus juga itu mungkin ada have fun yang tadi ini cerita ya. Ada mungkin ada games juga, ada artnya juga ya, itu ada juga. Terus olahraga. Olahraga akan beradu lewat Strava ya. Nah, siap-siap
para pelari, para pesepeda, para pejalan, pengguna Starapa. Jalan, oke. Itu ada juga, terus sudah gitu dan kita juga ini ada partisipasi dari alumni kita yang di luar negeri diaspora gitu, itu juga ada gitu. So lengkap lah ini ya, jadi semua alumni dari mana-mana berbagai macam role pokoknya join biar kita bisa biar bisa berpartisipasi, biar rame lah ya ininya ya. Biar rame, betul. Kayaknya kita juga harus ngundang-ngundang artis ya, mudah-mudahan akan teteh alumni yang terkenal di sana juga bisa bergabung. Siapa aja teteh ya, ini ya, atau Kang Ebin Iwan yang kita tahu ya. Kan berarti Kang Daan barangkali bisa. Mudah-mudahan Kang Daan bisa ya. Om Farhan teh DPR ya. Project Pop gitu kan. Ya benar. Terus Om Farhan Capung. Mudah-mudahan. Atau bisa ngajak Java Jive, bisa ngajak Ariel Noah. Ini motivasi pribadi kalau Ariel Noah nih kayaknya. Kan Kang Capung teh ininya Ariel Noah deh kalau nggak salah. Apanya tuh? Kalau lihat di YouTube-nya Ariel Noah. Kayak produsernya ya, nggak tahu lah. I see. Oke. Insya Allah. Ada siapa lagi sih? Kita tuh Sogi Indra Duaja atau juga alumni Unpad. Kang Farhan, alumni Unpad. Siapa lagi ya? Ahmadiyah Radisti, betul. Anissa Pohan. Angkatan kalian ya? Iya. 99 betul. Ada Puri Anindita juga. Puri kan sekarang di host ya di Jawa Pos TV. Pernah juga diundang ke sini teh ke kelas 1 si Puri untuk ngobrol sama kita. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak ya. Mudah-mudahan mereka semua mau datang tuh. Entah sebagai pembawa acara atau ini. Betul, kalau gaungnya kita kuat insya Allah ya jadi jadi gitu remind mereka gitu. Masa gue nggak datang gitu ya? GBT dulu gimana ya? Gitu ya. Iya. Aruhi heula lah sebentar kumpul. Betul. Keren. Jadi ke para kelompok catur nih, terutama untuk yang alumni dari FEB Unpad, diharapkan dari angkatan manapun. Nah, angkatan manapun mau D3, D4, S1, S2, S3, S4, S5, S6 terserah. Pokoknya semua bisa hadir ya. Amin. Dari angkatan 67 berarti ya? 67. Teteh kalau ada yang 67 di atas 67 nonton pengen datang emang nggak boleh. Kan berdirinya 67. Oh iya. Dari tahun 67 maksudnya kirain angkat. Iya benar. Jadi nggak ada di atasnya ya. Belum. Alhamdulillah. Maksudnya gitu lah. Dari angkatan yang berapa ya. Sampai yang fresh grade kemarin gitu. Oke. Sip, baiklah kalau kayak gitu. Kayaknya sekali lagi stay tune ya teman-teman semua, kelompok catur semua. Ada buat dapat informasi, mendingan gimana teh? Gimana Pak alumni yang menunggu-nunggu informasi nih dia mengenai bisa cari di mana ya? Bisa dapat informasinya di mana nih teh? Jadi kan timnya sosial media, timnya marketing dan humasnya kita itu juga kan dari alumni. Teh Mariska, mudah-mudahan Teh Mariska bisa kita undang minggu depan di sini. Jadi beliau yang akan membuatkan web, kemudian akan membuatkan Facebook, barangkali sosial media lainnya gitu. Nah, silahkan kita kelek-ketek ke Teh Mariska. Betul, untuk bisa ini teh sebagai perantara nanti teman-teman ngikutin informasinya sekarang ini mending follow dulu akun Instagram atau Facebooknya FEB Unpad. Betul. Nah, nanti FEB dulu, betul. Pasti ada informasi di sana masalah dies, silahkan di follow atau mulai kontak-kontakan sama teman-temannya yang lain. Nah, itu semua info pasti akan ada di sana. Gitu. Betul, silakan janjian ya. Ayo datang. Karena biasanya kalau itu harus ngajak-ngajakin nih biar rame nih. Iya. Gimana caranya biar orang pada mau datang? Nonton kelas Sabtu gitu ya. Dengar penjelasan Teh Dini. Iya. Anda meningkat. Gitu Teh, bener Teh.
Iya. Ini seru banget ya si sekolah Sabtu ini teh. Iya, kelas Sabtu memang kita pengen biar lebih, mudah-mudahan dengan ini juga lebih banyak yang nonton juga ya. Like, comment, dan subscribe. Dan udah berapa subscriber ini udah banyak ya? Kenapa? Udah banyak subscribernya udah banyak. Oh, banyak. Ya, alhamdulillah lah teh, kita pokoknya bersyukur banget atas ini ya. Ya, mantap. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Teh Dini. Ya, Atur nuhun ya udah diundang, atur nuhun juga sudah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol sosonoan sama akang-akang. Amin, senang banget ya. Pamit ya. Oke, kalau gitu see you.